Sudah bikin promo tapi tetap aja nggak laku, atau kenapa ya kok promo-promo yang dilakukan di toko kamu gitu ya kok nggak apa ya ibaratnya tuh nggak bekerja dengan maksimal. Kenapa sih? Ada apa sih gitu? Padahal udah contoh dan sebagainya. Oke, mungkin kalian salah nih cara promonya. Oke, di video ini aku akan bahas mengenai promo-promo apa sih yang efektif di bisnis fashion itu gitu ya. Tapi sebelum aku bahas lebih lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya kan, supaya kalian bisa dapat tip-tip bisnis lainnya yang pastinya akan membantu bisnis kalian lebih berkembang lagi. Oke, yang pertama adalah gitu ya, langsung aja. Kalau misalnya nih kan kalau bisnis fashion ya, bisnis fashion itu kan ada yang range-nya harganya murah, mahal, atau lebih katakan ya middle low, middle up gitu. Kalau misalnya bisnis fashion kalian di middle low gitu ya, yang dilakukan ada yang pertama tuh promonya adalah jangan gunakan promo nominal. Misal ya kan, diskon 5.000, diskon 7.000, diskon 2.500. Terlihatnya jadi sangat kecil teman-teman. Misalnya harganya kalian tuh under dari di bawah 100.000 gitu. 100.000 kalau misalnya diskon 5.000 gitu ya, kan cuman 5.000, tapi kalau diskon jadi 5%, itu jauh lebih menarik. Meskipun apa ya aku bilang itu, meskipun sama-sama sebenarnya nominalnya ketika di nominalkan gitu, misal diskon 100.000, diskon 5.000 gitu, atau kan kecil ya, dari 100.000 ke 5.000 tuh kecil gitu. Tapi kalau diskonnya 5% gitu, orang tuh ngeliat, oh ya lumayan nih 5% gitu. Jadi teman-teman, kalian harus tahu dulu nih produk fashion kalian itu di harga berapa gitu. Kalau misalnya harganya 1 juta, ya udah gunain aja nominal gitu kan. 1 juta diskon 100.000. 100.000 itu kan kelihatan gede banget. Tapi kalau misalnya diskon 10%, aduh kok kecil ya. Jadi kalian harus tahu betul tuh permainan-permainan seperti itu. Yang kedua adalah free ongkir. Gunakan yang namanya diskon free ongkir kalau harga kalian di bawah 100.000 gitu. Karena orang yang belanja di bawah 100.000 pasti akan berpikir ongkirnya berapa nih gitu ya. Tapi kalau misalnya orangnya yang belanja 1 juta, 2 juta, mereka bayar ongkir 30.000, tidak terasa teman-teman. Tapi kalau misalnya harga barangnya gitu ya 30.000 terus ongkirnya 10.000 tuh kerasa banget. Makanya berarti kan namanya free ongkir. Aduh, free ongkir lumayan ya. Kalau misalnya kalian e-commerce gitu ya, ya maka digunakan yang namanya kayak free ongkir gitu ya, gratis ongkir ekstra dan sebagainya. Ada itu di setiap platform ya, di setiap platform itu ada program-program yang namanya gratis ongkir. Meskipun kita akan bayar lebih mahal, biasanya biaya layanan atau biaya administrasinya is okay. Kalian tambahin sedikit aja untuk harganya gitu, tapi mereka bisa mendapatkan gratis ongkir. Aku pribadi nih gitu, kalau belanja di bawah 100.000 pasti nyarinya yang gratis ongkir gitu ya, atau ya 500.000 lah. Di bawah 150 itu masih kayak nyarinya gratis ongkir teman-teman. Jadi ya itu sih, kalau misalnya fashion tuh lebih banyak gratis ongkirnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian jualannya di e-commerce, ikuti semua platform gitu ya, itu programnya gratis ongkir. Kalau misalnya kalian jualnya by WA gimana dong gitu ya. Kalau BWA kalian gampang juga sih, bisa juga gitu. Kalian kayak kerjasama sama ekspedisi gitu ya. Biasanya tuh ada potongan-potongan tertentu gitu teman-teman. Oke, yang ketiga adalah bundling, paket bundling. Misalnya paket bundling itu kayak gimana sih? Misalnya barang A terus beli barang B gitu ya, itu jauh lebih murah. Misalnya barang A tuh jadi 30, barang B tuh 15. Jadi kan harusnya kalau beli itu 45. Tapi kalau kalian beli A, B ini jadi cuman 40.000 atau 35.000 gitu. Ini paket bundlingnya gimana sih supaya efektif gitu ya? Yang produk yang dibandingkan tuh harus ada yang produk yang banyak dicari orang dan jarang keluar gitu, supaya semuanya bisa keluar. Kalau semuanya dibandingkan itu adalah barang-barang yang tidak keluar gitu ya, tidak banyak dicari orang, dua-duanya ya pasti nggak akan efektif promonya. Tapi kalau misalnya yang produk A ini adalah produk yang terlaris, produk B ini kurang diminatin, kalau dibandingkan akhirnya bisa jadi keluar gitu ya. Terus yang ke 4 selanjutnya adalah buy one get one gitu. Jadi
Banyak sekali nih ya kalau kita lihat tuh, beli satu dapat dua gitu ya. Gimana sih gitu ya? Itu sebenarnya adalah strategi marketing yang banyak banget digunain di mall-mall, kalau teman-teman ke mall gitu, supaya apa ya, tadi sebenarnya hampir sama kayak paket bundling gitu, buy one get one. Sebenarnya beli satu dapatnya dua, tapi harganya tuh sebenarnya juga sudah harga dua gitu sebenarnya gitu, cuman mungkin marginnya lebih ditipisin gitu aja. Orang kayak aduh, misalnya nih beli satu tuh harganya 60.000, kalau beli dua jadinya cuman 100.000, kan lumayan tuh. Orang pasti mikir aduh mending 100.000, dia kan hemat 20.000 biasanya kayak gitu sih. Oke, segitu aja nih teman-teman, aku bahas soal mengenai promo gitu ya yang efektif di bisnis fashion gitu ya. Yang pertama itu ada cara kita gitu kan, pakai persenan atau pakai nominal. Yang kedua itu ada paket gratis ongkirnya. Terus yang ketiga ada paket bundle-nya. Yang keempat itu adalah, yang terakhir adalah buy one get one kayak gitu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau apa gitu ya, mau diskusi, boleh banget komen-komen di bawah. Jangan lupa like, comment, and share. Thank you and bye bye, see ya.